Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara, dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan, dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya, dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar, dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan, arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang, dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang 1 itu dan ke-12 lembu di bawahnya. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat, antara Sukot dan Zereda.
Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya, untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. 2 Tawari pasal 5. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu, Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut, serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa, selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu, semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikianlah pula para penyanyi orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri.
Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik, sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Dua Tawari pasal 6. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang, aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu
apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapan-Mu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani. Dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengar dari sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya. Karena Engkau mengenal hatinya,
Sebab Engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu yang besar, tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau, sama seperti umat-Mu Israel. Dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah Kudirikan ini. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah Kau pilih ini, dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kau pilih, dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang, bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imam-Mu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang Kau kasihi bersukacita karena kebaikan-Mu. Ya Tuhan Allah, janganlah Engkau menolak orang yang telah Kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setia-Mu kepada Daud, hamba-Mu itu.